Halo semua, selamat datang ke video pembelajaran mata perkuliahan Media Interaktif dan New Media. Lanjut ke pengantar topik e-commerce. Industri kreatif mencakup berbagai bidang seperti desain grafis, fotografi, musik, seni rupa, film, animasi, fashion, kerajinan tangan, dan banyak lagi. Di era digital, para pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk berkarya, tetapi juga mampu menjual dan memasarkan karyanya secara efektif. Salah satu sarana terpenting untuk itu adalah melalui e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli produk atau jasa melalui jaringan internet. Dalam konteks industri kreatif, e-commerce bisa digunakan untuk menjual produk fisik, misalnya merchandise, kerajinan tangan, atau lukisan. Produk digital misal template desain, preset, musik, dan NFT. Jasa kreatif seperti jasa ilustrasi, desain logo, maupun fotografi. Kenapa e-commerce penting di industri kreatif? Pertama, akses pasar yang lebih luas. Dengan e-commerce, kreator bisa menjual karyanya ke pelanggan di berbagai daerah, bahkan negara lain tanpa batas geografis. Kedua, promosi mandiri. Platform e-commerce memungkinkan kreator membangun brand pribadi dan memasarkan karya secara langsung ke audiens. Ketiga, efisiensi biaya. Tidak perlu menyewa toko fisik atau mencetak katalog mahal. Cukup punya toko online atau akun marketplace. Keempat, monetisasi karya digital. Desainer, musisi, fotografer, atau animator bisa menjual karya digital secara langsung, seperti font, brush, template, efek suara, dan banyak lagi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang model e-commerce yang cocok untuk industri kreatif. Pertama, untuk marketplace umum. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak bisa digunakan untuk menjual produk kreatif fisik seperti kerajinan, merchandise, hingga alat kreatif. Kedua, market spesifik kreatif. Platform seperti Etsy cocok untuk produk handmade, seni, dan kerajinan. Creative Market untuk menjual desain, font, template, dan digital assets. Dan Envato cocok untuk desainer, musisi, dan pembuat template digital. Ketiga, website e-commerce pribadi. Kreator bisa membangun toko online sendiri menggunakan Shopify, WordPress dengan WooCommerce, lalu Wix, atau Squarespace. Website pribadi memberikan kontrol penuh atas branding dan harga, meski butuh effort lebih. Keempat, social commerce, yaitu menjual lewat media sosial seperti Instagram Shopping, Facebook Marketplace, dan TikTok Shop. Model ini cocok untuk yang ingin memadukan konten dan promosi dalam satu platform. Selanjutnya kita bahas strategi sukses e-commerce bagi kreator. Agar penjualan melalui e-commerce berjalan maksimal, berikut beberapa strategi penting untuk diikuti. Pertama, bangun branding yang konsisten. Gunakan identitas visual yang khas mencakup logo, warna, gaya desain, dan tampilkan portofolio secara profesional. Kedua, buat deskripsi produk yang jelas dan menarik. Sertakan manfaat, bahan, ukuran, cara pakai, atau cara download. Lalu, gunakan kata-kata persuasif tapi jujur. Ketiga, gunakan foto mockup berkualitas. Visual adalah segalanya di industri kreatif. Pastikan produk ditampilkan dengan gambar yang menarik dan jelas. Keempat, manfaatkan SEO dan hashtag. Gunakan kata kunci yang relevan agar produk mudah ditemukan, dan juga tambahkan hashtag populer saat promosi di media sosial. Kelima, respon cepat dan pelayanan baik. Jawab pertanyaan pembeli dengan cepat, serta berikan pelayanan yang ramah agar reputasi toko bagus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa e-commerce memberikan peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk memasarkan dan menjual karya secara luas, efisien, dan mandiri. Dengan memanfaatkan platform digital, baik marketplace, website pribadi, maupun media sosial, kreator bisa menjangkau pasar global, membangun brand, dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan dalam e-commerce tidak hanya bergantung pada kualitas karya, tetapi juga pada strategi pemasaran, konsistensi branding, pelayanan pelanggan, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Di era ekonomi digital seperti sekarang, e-commerce bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi kreator yang ingin tumbuh dan bersaing secara profesional dalam industri kreatif.